warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Kusmadewi dari Stika Sentika. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan melakukan tindakan pada pasien yang terkena faktor. Nah, di sini yang saya jelaskan itu balut dan bidai. Nah, yang pertama, pembidaian biasanya dilakukan pada orang yang dicurigai faktor. Nah, adapun prinsip pembidaian adalah melalui dua sisi atau juga dua sendi pembidaian saat dilakukan. Nah, pembidaian saat dilakukan harus donatur dan dilakukan dengan cepat dan rapi. Nah, sebelum melakukan pembidaian, kita harus mengevaluasi pasien kita terlebih dahulu. Nah, pasien yang faktor, apakah di sekitar atau di bagian yang faktor tersebut adakah kotor atau ada pendarahan. Nah, jika ada kotor, kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Nah, dan jika ada pendarahan, kita harus menghentikan pendarahan atau dengan mengedap pendarahan terlebih dahulu. Dan kita harus mengetahui apakah pasien yang faktor atau patah tulang, faktor yang terbuka atau patah tulang yang tertutup. Dan yang terakhir, kita harus menyamaikan ukuran bidai atau berhubungan dengan faktor atau patah tulang yang dialami oleh pasien. Baiklah, kita mulai tindakan. Yang pertama, kita ambil bidai, kita sesuaikan dengan tangan yang mau dibidai. Sesuainya, alat-alat yang dibutuhkan untuk pembidaian adalah yang pertama, bidai. Bidai biasanya terbuat dari kayu dan ukuran bidai sudah disesuaikan oleh tangan atau kaki yang terkena faktor atau patah tulang. Lalu mitela atau kain pengikat. Adalah alat ini berfungsi untuk mengikat. Baiklah, sekarang saya akan memulai pembidaian di daerah tangan pada pasien. Nah, yang pertama saya lakukan, saya akan memasukkan kain mitela terlebih dahulu secara perlahan. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Nah, yang selanjutnya mitela diletakkan di bawah tangan melalui dua persendian sudah saya lakukan. Nah, setelah itu saya akan memasangkan bidai. Nah, yang pertama bidai di bagian bawah terlebih dahulu. Saya akan memasukkan bidai secara perlahan. Bagian bawah dulu. Maaf ya, Pak. Nah, selanjutnya setelah itu saya akan memasangkan bidai di bagian atas pada pasien. Nah, seperti ini. Dan ditutup dengan mitela. Nah, setelah itu saya akan mengikat mitela tidak terlalu kuat. Maaf ya, Pak. Nah, mengikatnya tidak terlalu kuat. Nah, selanjutnya saya akan mengikat agak sedikit kuat, mengikat mitela sedikit kuat dan dirapikan supaya bagus dilihat.
Nah, pengikatan dilakukan di sisi lateral seperti yang saya lakukan. Setelah pembidayan selesai, saya akan mengetes apakah pada di daerah akral ada terasa dingin atau kebiruan. Nah, tidak ada. Lalu kemudian saya mengecek normal atau tidak kapililateralnya dan saya mengecek normal, dan terakhir saya akan mengecek denyut nadi masih teraba atau tidak. Denyut nadinya masih teraba. Pak, apakah ada rasa sakit? Tidak, Bu. Baiklah. Pak, apakah ikatannya terlalu kencang? Tidak, Bu. Nah, setelah pembidayaan selesai pada pasien, untuk minimalisir penggerakan, kita bisa manifestasikan ke arah dada seperti yang saya lakukan. Nah, seperti ini. Pak, tangannya taruh sini, Pak. Kita rapikan. Nah, seperti inilah pembidayaan pada pasien yang faktur tangan. Pembidayaan selesai.